Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Haleluya. Sadar atau tidak, hari ini kita memasuki minggu sengsara yang kelima. Haleluya. 1 minggu lagi dan sesudah itu kita akan memasuki Minggu Palem, di mana kita mengingat Yesus yang datang dari Yeriko dan memasuki Yerusalem, lalu ia disalibkan di Golgota. Haleluya. Karena itu kita akan membaca satu ayat untuk dapat memaknai makna pengampunan. Ayat yang saya akan baca kepada kita semua, Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-34. Injil Lukas pasal 23 ayat 34 yang bunyinya seperti ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat yang kita akan renungkan adalah ayat kalimat yang pertama dari ayat ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam seluruh sejarah umat manusia, saya mau bertanya, bagi semua kita yang mungkin mengetahuinya, adakah perkataan yang lebih agung, lebih manis daripada perkataan pertama Kristus di atas kayu salib ini? Kalau mungkin Bapak Ibu memiliki perkataan yang jauh atau yang lebih agung, lebih anggun, lebih manis dari perkataan ini, bisa ditunjukkan atau dibuktikan kepada kita pada pagi ini. Dan saya mau katakan kepada kita semua, pernyataan Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini pernyataan dari sumber cinta di atas segala cinta, keajaiban di atas segala keajaiban. Inilah keagungan dan kehormatan, kesucian dan kemurnian di atas segala kebajikan yang pernah dinyatakan di bawah kolong langit ini. Kasih yang bisa memelihara keadaan manusia yang sudah hancur di sepanjang sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Kasih yang menghentikan murka Allah adalah kasih dari karya salib. Kasih dari kayu salib adalah kasih yang bisa menghubungkan langit atau sorga dengan bumi. Kita semua tahu, semenjak Adam jatuh ke dalam dosa, maka penghulu malaikat dengan pedang yang mewakili keadilan Allah telah memutuskan hubungan antara Tuhan Allah dan manusia. Waktu Adam dan Hawa terpaksa harus diusir dengan pedang yang berkilat-kilat menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hubungan Allah dengan manusia terputus.
Bagaimanakah hubungan ini dapat dikembalikan? Kasih dari kayu salib telah menghubungkan manusia kembali kepada Tuhan Allah. Dengan kasih ini juga manusia dapat digerakkan untuk kembali kepada Tuhan. Tidak seorang pun dapat kembali atau mau kembali digerakkan kembali jikalau tidak ada kasih Kalvari. Kasih dari dalam yang adalah kasih itu yang mengorbankan dirinya supaya sorga dan bumi terhubung. Dan kasih itulah yang bekerja menggerakkan. Engkau dan saya ada di tempat ini bukan kebetulan, bukan kuatan, bukan gagahmu sendiri. Tapi karena kasih itulah yang telah menggerakkan engkau dan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, permohonan ampun dari Yesus. Permohonan, Bapa ampunilah mereka. Alasannya apa? Apa alasan Yesus berseru, Bapa ampuni mereka? Bukankah dia sementara dipaku tangan dan kakinya? Bukankah dia sementara dihujat, dihina? Tetapi dalam situasi terendah seperti dalam kehidupannya sebagai manusia, dia berseru, Bapa ampunilah mereka. Alasannya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya bagi kita, betulkah? Benarkah? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah orang-orang yang membawa Yesus ke depan kantor Pilatus gubernur Romawi untuk Yudea pada waktu itu tidak tahu apa yang mereka sedang berbuat? Ini yang perlu kita renungkan. Di sini kita jumpai, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih, perbuatan dan pengetahuan diperhadapkan, dipertentangkan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengetahuan dan perbuatan diperhadapkan kepada kita dalam seruan Yesus, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih, pendapat umum dalam dunia ini mengatakan orang yang sungguh mempunyai pengetahuan adalah orang ini, pendapat umum, adalah orang yang sungguh baik. Dan orang yang sungguh baik adalah orang yang sungguh bahagia. Pertanyaan lagi bagi kita, benarkah pengetahuan tentang yang baik mendatangkan perbuatan yang baik? Benarkah pengetahuan yang baik mendatangkan perbuatan yang baik? Pertanyaan ini harus mendapatkan jawaban yang pasti. Sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai orang percaya di bawah kolong langit ini, harus mendapatkan jawaban yang pasti. Betulkah pengetahuan tentang yang baik mendatangkan perbuatan yang baik? Jangan bimbang, jangan bingung.
Simak pernyataan Yesus dalam doa dan seruannya, kalimat yang pertama di salib. Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita tinjau lebih jauh ayat ini dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Yakobus 4 ayat 17. Jikalau seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat yang baik dan tidak melakukannya, ayat itu selanjutnya, ia berdosa. Haleluya. Saya katakan haleluya bukan untuk meneguhkan berdosanya ia yang tidak melakukan kebaikan. Tapi saya katakan haleluya, sebab kita diingatkan pagi ini. Kalau seseorang tahu untuk berbuat yang baik dan ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengetahui bahwa pengetahuan akan yang baik tidak merupakan jaminan adanya perbuatan yang baik. Yakobus mengingatkan kita, atau lebih jelas firman Allah mengingatkan kita, orang yang tahu akan perbuatan yang baik tetapi tidak melakukannya adalah dosa. Sampai di sini saya sedang sadari bahwa ada gejolak dalam batin masing-masing. Jangan terlalu murah bilang kami berdosa. Benar, dosa pada kami tidak murah dan tidak dimurahkan. Lalu bagaimana menyikapi ayat seperti ini atau firman Tuhan seperti ini? Kita semua sebagai orang tebusan mempunyai pengalaman. Oleh pengalaman itu kita memiliki atau dibangun keyakinan yang kokoh di dalam firman Allah yang memberitahukan kepada kita sejauh timur dari barat Allah telah membuang dosaku. Ini keyakinan pengalaman pemazmur. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 12, dan saya yakin ini pun keyakinan dan pengalaman kita. Kita mengalami waktu kita meminta ampun kepada Tuhan dan kita tahu kita alami sejauh timur daripada barat Allah telah membuang dosaku. Pemazmur tidak katakan utara ke selatan. Sebab kalau utara ke selatan, kutub utara ada kutub selatan, maka jaraknya dapat diukur. Tetapi timur daripada barat, kalau engkau berjalan ke timur, mengelilingi dunia ini, tidak akan jumpa titik timur, atau engkau tidak akan jumpa titik barat. Demikianlah hikmat Allah dalam memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah membuang dosa kita sejauh timur daripada barat. Artinya tidak ada batasannya. Sekarang rabah hati dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu Engkau telah membuang dosaku sejauh timur daripada barat. Atau ayat yang sama tapi agak lebih tegas, memberitahukan kepada kita, Ia telah melemparkan dosa kita ke dalam
kelupaannya atau kelupaan Allah. Luar biasa. Mika 7 ayat 19 memberitahukan bahwa Allah telah membuang dosa kita ke dalam tubir kelupaannya. Maksud tubir artinya kedalaman lautan dan lautan kelupaan Allah. Allah tidak akan ingat lagi dosa-dosamu. Dia mengampuni dan dia membuang. Yohanes katakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, dan dia akan mengampuni segala dosa kita. Dia membuang dosamu dalam tubir kelupaannya. Yesaya memberitahukan kita, Mika memberitahukan kita seperti itu. Saya mau minta kepastian, dan saya mau menyaksikan atau mengetahui kepastian bahwa dosamu telah dibuang oleh Allah dalam lautan kelupaannya. Dosamu telah dibuang oleh Allah sejauh timur pada barat. Bisa bilang amin? Amin ini yang kita harus renungkan lebih jauh. Kalau engkau katakan amin, dosaku telah dibuang sejauh timur daripada barat. Dosaku telah dilupakan Allah dengan mencampakkannya ke dalam tubir kelupaannya. Amin. Tapi amin ini harus memiliki kebenaran yang jelas. Karena Allah telah mengampuni dosamu dan dosaku, maka saya mau katakan, kita berhutang untuk pengampunan orang lain. Haleluya. Karena Allah telah mengampuni dosaku dan dosamu, maka kita berhutang pengampunan untuk orang lain. Pengampunan memiliki harga. Pengampunan yang kita alami gratis, anugerah, tapi harganya mahal. Dan bagi kita masing-masing, apa bentuk harga pengampunan yang kita terima? Bukankah itu anugerah? Bukankah itu gratis? Tapi bagaimana harganya yang disebutkan untuk kita pada pagi menjelang siang ini? Harganya adalah penderitaan sebuah salib. Saya pakai tanda kutip. Siap Yesus katakan, kalau engkau menjadi muridku, ikut aku dan pikul salib. Pengampunan punya harga yang kita harus bayar. Adalah penderitaan. Sebuah salib artinya penderitaan salib yang dipikul. Salib yang macam apakah? Apa yang harus mati pada salib ini? Kalau kita menghisapkan diri ke dalam perintah Tuhan, ikut aku dan pikul salib. Pikul salib dalam bentuk yang bagaimanakah? Renungkan baik-baik harga penderitaan. Kesombongan kita harus mati di sana. Kemarahan kita harus terhisap dalam kematian atau penderitaan salib itu. Dan juga kebencian, kekesalan, kejengkelan atau yang serupa itu selanjutnya
salib yang ada merupakan harga pengampunan yang kita harus membayarnya, harus mati. Kalau tidak, kita bukan orang Kristen yang pikul salib. Kita pakai lontin atau kita pakai apa begitu, hiasan-hiasan di telinga, di dada, di kaki ada salib-salib tergantung di sana. Tapi bukan salib itu. Salib yang dimaksudkan oleh Yesus adalah harus mati terhadap kesombongan, mati terhadap kemarahan, mati terhadap kebencian. Sebab kalau kesombongan, kemarahan, kebencian itu tinggal dalam hati, dia akan berakar dan menghidupkan sesuatu. Dendam akan ada di sana, ketidaktenangan akan ada di sana, akan mengikuti kehidupan masing-masing kita. Dan itu akan merintangi kemampuan kita untuk mengampuni. Harganya kita tidak mampu membayar. Jadi, pikir dan renungkan baik-baik. Kalau salib ini tidak bekerja, yang kita pikul harus oleh Yesus. Di mana semua kesombongan kita dan semua kemarahan kita dan semua kebencian kita tidak mati dalam diri ini, kita tidak layak atau kita tidak dapat membayar melunasi harga pengampunan itu, dan kita tidak dapat memaknai makna atau menghayati. Saya lebih baik pakai menghayati hayat hidup pengampunan. Kita harus menghayatinya, makna pengampunan seperti yang diminta oleh Yesus lewat firman-Nya. Dan inilah firman-Nya bagi kita. Dia memberitahukan ini dalam bentuk cerita. Dan ceritanya begini. Sebab kerajaan Allah, kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Itu Matius 18 ayat 23 sampai dengan 35. Dia mulai meminta pertanggungan jawab dari seorang hamba yang menghutangi dia 10.000 talenta. Dipanggil, menghadap, dan Tuhan itu katakan, kembalikan hutangmu, bayar hutangmu. Dia sujud dan dia bertelut dan katakan, Tuhan, hutang yang sebesar itu aku tidak mampu membayarnya. Izinkan aku, berikan kesempatan kepadaku untuk mencari uang untuk melunasi hutang Tuhan. Jatuhlah belas kasihan dari Tuhan ini. Ayat itu selanjutnya. Dan ia menghapus hutang 10.000 talenta. Dia bebas. Dan dia keluar dengan sukacita berloncat-loncat dari hadapan hadirat sang Tuhan. Tetapi tidak jauh dari tempat itu ayat selanjutnya. Dia jumpai seorang temannya yang berhutang kepadanya 100 dinar. Jauh beda nilainya dengan talenta. Dinar dengan talenta punya perbedaan nilai jauh. Dan angka ini pun jauh, 100 dinar dan 10.000 talenta. Dalam volume nilai terlalu jauh. Dia memanggil temannya ini. Dan dia memintakan, lunasi hutangku. Temannya katakan kepadanya, hai teman, saya belum bisa melunasi hutang.
Berikan kesempatan kepada saya untuk mencari uang supaya dapat melunasi hutang. Apa yang terjadi? Mungkin itu mesti ditancapkan ayat ini, Matius 18 ayat 23 sampai 35. Apa yang terjadi? Hamba yang menghutangi 10.000 talenta menangkap dan mencabik-cabik teman hambanya yang menghutangi dia 100 dinar dan mencampakkan ke dalam penjara. Pada waktu sahabat-sahabat kedua hamba ini mengetahui, mereka tercengang-cengang dan mereka berkata, bukankah orang ini telah dihapus hutang 10.000 talenta oleh Tuhan kita? Bagaimana mungkin dia mencabik-cabik temannya yang hanya hutang 100 dinar daripadanya? Dan mereka pergi memberitahukan kepada Tuhan. Tuhan, hamba yang Tuhan hapuskan hutang 10.000 talenta telah mencabik-cabik teman kami. Dan setelah itu melemparkan dia ke dalam penjara. Murka Tuhan ini terbit, memanggil hamba yang berhutang 10.000 talenta dan bertanya, bukankah hutangmu yang 10.000 talenta aku telah hapus? Mengapa engkau tidak bisa menghapus yang hanya 100 dinar? Engkau jahat. Untuk itu engkau harus ada di penjara, atau engkau harus dicambuk, dilontar sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat 35, Yesus hadapkan kepada kita, maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Makna pengampunan harus dihayati, harus dihidupi, bukan diketahui, tapi dihayati, dihidupi. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Yesus tambahkan, jikalau engkau berjalan menuju rumah Allah untuk mempersembahkan korban di sana, dan sampai tengah jalan engkau ingat bahwa ada orang yang sementara tidak tenang dalam hubungan dengan engkau, dan dia gelisah. Kegelisahan, ketidaktenangannya dan sungutannya akan menjadi halangan untuk mezbah korbanmu itu sampai ke hadirat Allah. Taruh persembahanmu, balik dan berdamai dengan saudara. Siap, jikalau tidak demikian, Bapamu tidak menerima persembahan. Makna pengampunan kiranya jelas bagi kita. Kalau kita tidak mengampuni, walaupun kita sudah diampuni, tapi harga yang kita harus bayar adalah rela menderita dalam ego ini, dalam kesombongan, dalam kepahitan, dalam kemarahan, dalam segala-galanya, dan melihat orang yang bersalah dan kita bisa mengampuni. Jangan salah tangkap tentang pernyataan ini. Jangan salah tangkap. Tapi ini adalah prinsip kerajaan Allah
Ini adalah bagian dari ukuran pintu kerajaan Allah. Mengampuni orang yang bersalah. Kalau tidak mengampuni, kita tidak cocok dengan pintu. Dan suara di balik pintu katakan, engkau tidak cocok, engkau tidak layak, engkau tidak berhak masuk pintu ini. Aku adalah pintu. Kita sedang tidak sama dengan Yesus yang adalah pintu itu. Banyak orang Jawa bilang kecelek di depan pintu kekekalan. Karena ukurannya tidak cocok. Ukuran tidak cocok. Jikalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah pada Bapakku tidak akan mengampuni engkau juga. Makna pengampunan harus dihayati. Mari kita berdoa kepadamu Tuhan. Kami tunduk. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami bangga dan bersuka cita. Punya Allah yang memiliki firman yang hidup. Menjadi pagar dalam memegari kami. Sehingga kami tidak melenceng daripada jalan Tuhan. Dari kebenaran Tuhan. Dan dari kehidupan Tuhan itu sendiri. Kami tetap ada di sana. Dalam hubungan yang benar. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua untuk mampu menghayati apa yang Engkau siratkan dalam cerita firman-Mu, bahwa jikalau kami tidak sedia mengampuni, kami pun tidak akan diampuni. Roh Kudus, tolong kami. Yesus, ini hidup kami. Memberkati firman-Mu dan menghidupkannya. Kami menghormati salib itu. Dan kami terus mendengar Engkau berseru, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami belum dapat dan belum mengampuni orang yang bersalah, Yesus, haleluya. Engkau kenal, Engkau pilih, Engkau tahu setiap dalam perjalanan. Yesus, dengan apa kami dapat berdiri bersama-sama dengan Engkau. Waktu kami diterima dalam kekekalan, apakah kami sama dengan Engkau? Ukuran kami sama dengan pintu itu. Yesus, kita berdiri bersama-sama. Yesus kasihi. Haleluya.
pembebasan bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memberkati, jamah, ubah, baharui, hidupkan firman-Mu Roh Suci. Haleluya. Ini doa kami, ini seruan kami, ini pengharapan kami, Yesus. Baharui hati dan hidup ini, Roh Kudus, hidupkan firman-Mu dalam kehidupan ini. Tuntun kami, sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak menyimpang daripada jalan-Mu, kebenaran-Mu, dan hidup sendiri. Yesus. Memberkati setiap umat di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, buat firman yang memberitahukan kepada kami bagaimana kami menghayati dan memaknai arti pengampunan, arti mengampuni dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.